Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang saya ngeri, kata Presiden Jokowi. Berita itu paling banyak sekarang dikutip oleh media massa dan juga muncul di berbagai meme. Jadi pernyataan Presiden itu muncul dari sidang kabinet pada tanggal 7 bulan 7 kemarin. Jadi hanya beberapa hari yang lalu. Dan kemudian baru disampaikan oleh Biro Media dari Kepresidenan pada hari Rabunya, peristiwa pada Selasa, dan kemudian hari Rabu malam disampaikan kepada media. Jadi ada jeda 1 hari. Ini lumayan ini dibandingkan dengan waktu Presiden Jokowi marah-marah dulu yang baru di-upload dan muncul di media setelah 10 hari. Jadi tanggal 18 Presiden marah-marah dan kemudian tanggal 18 baru di-upload. Kalau sekarang Presiden yang menyatakan ngeri itu sehari kemudian baru di-upload. Nah, mengapa Presiden Jokowi sampai menyatakan ngeri? Padahal ini kan kalimat ini seharusnya nggak boleh seorang presiden menyatakan ngeri. Bayangkan kalau seorang presiden saja menyatakan ngeri, apalagi awak ini, kita rakyat ini akan lebih ngeri pula. Karena situasinya seperti digambarkan oleh presiden, situasi dunia, ekonomi dunia terutama menurut presiden sedang sangat memburuk. Tapi sebenarnya menurut saya yang ingin disampaikan oleh Presiden Jokowi menggunakan info dari dunia dulu dan kemudian baru masuk ke Indonesia. Ini untuk memberikan gambaran bahwa, sebenarnya bukan hanya kita di Indonesia yang mengalami situasi buruk ekonominya, tapi negara-negara lain. Tapi bagi kita tentu rakyat seperti kita tidak peduli apakah itu negara lain mau seperti apa, tapi kondisinya sekarang di Indonesia yang memang cukup serius. Dan data Presiden Jokowi mengutip data pertumbuhan dunia dari berbagai lembaga yang memperkirakan minus turun sampai 7,5%. Sementara kalau Indonesia berdasarkan perkiraan Ibu Sri Mulyani pada kuartal kedua ini turun sekitar 3,1. Tetapi kalau Kadin punya perkiraan malah angka minusnya itu sampai 4-6%. Jadi cukup serius. Berapapun pertumbuhan dan berapapun minusnya, tapi itu menunjukkan betapa situasi Indonesia ini sangat memburuk. Dan kemudian Presiden Jokowi menyatakan ngeri. Nah, kalau ngerinya presiden pasti beda dengan ngerinya seseorang rakyat biasa. Tetapi yang menjadi pertanyaan, mengapa ngeri itu baru muncul sekarang? Padahal kan sebenarnya kalau mau ngeri, harusnya ketika mulai virus ini merebak pada akhir Desember lalu di Wuhan, dan kita harusnya sudah mulai alert. Tetapi kan situasinya di Indonesia tenang-tenang saja. Pada waktu itu kita menganggap bahwa banyak para pejabat menganggap bahwa kita tidak mungkin tertular itu. Baru kemudian, atau kalau tidak pada Desember, pada bulan Maret deh, ketika pertama kali pada awal Maret ketika ada kasus positif COVID di Indonesia. Ini seorang warga Depok yang kemudian dinyatakan positif COVID. Tetapi saat itu situasinya pun juga belum terlihat bahwa ada semacam sense of crisis. Ini kata-kata yang sering digunakan oleh Presiden Jokowi di kalangan kabinet. Banyak para pejabat masih bercanda-canda. Bahkan kemudian ketika pasien nomor pertama ini kemudian sembuh, Menteri Kesehatan juga membuat selebrasi gitu. Bahkan kemudian memberi bingkisan jamu dari Presiden Jokowi kepada keluarga pasien ini. Jadi seolah-olah memang menganggap bahwa kasus ini tidak cukup serius dan tidak cukup bikin ngeri. Nah, sekarang ternyata ketika kemudian dampaknya cukup serius, Presiden baru menyatakan ngeri. Di Indonesia ini berbeda sekali dengan negara-negara lain. Mungkin negara-negara lain dampaknya hanya berupa krisis ekonomi dan krisis kesehatan. Tetapi di Indonesia menjadi sistemik. Ini dampaknya merambat kemana-mana. Merambat mulai ke masalah krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis sosial politik. Kemudian yang lebih ngeri adalah krisis di kabinet dan pemerintahan Presiden Jokowi, dan kemudian munculnya krisis tengah masyarakat yang mengarah pada civil disobedience, atau yang tahap awal yang kita kelihatan adalah semacam public trust terhadap pemerintah ini rendah sekali. Jadi apapun yang disampaikan oleh pemerintah hanya jadi bahan bercandaan dari publik. Ini saya kira memang harus betul-betul diwaspadai dan Presiden wajar kalau kemudian ngeri. Jadi levelnya kalau seperti penyakit, saya menyebutnya meminjam istilah di dalam kesehatan, sudah seperti penyakit kanker, sudah metastase. Jadi krisisnya sudah merambah kemana-mana. Penyakit kankernya sudah menjalar tidak hanya di organ yang pertama kali terkena, tapi menjalar kemana-mana.
levelnya kira-kira mungkin stadium 4 ini, stadium terminal. Kalau nggak serius penanganannya, ya kita tinggal menunggu takdir saja, atau menunggu keajaiban. Nah, tetapi sayangnya untuk keajaiban ini, seperti dikatakan oleh Presiden Jokowi sendiri, kita juga sulit untuk berharap pada keajaiban. Mengapa? Karena kabinet, seperti dikatakan oleh Presiden Jokowi, bekerja tidak dalam situasi atau dalam perasaan yang sama seperti yang dirasakan oleh Presiden Jokowi. Situasinya extraordinary, situasinya sangat berbahaya. Coba kita perhatikan, tanggal 18 Juni Presiden marah-marah, bahkan mengancam akan memecat menterinya atau melakukan reshuffle kabinet dan kemudian akan membubarkan lembaga. Kemudian ternyata marahnya Presiden ini harus diulang lagi pada rapat kemarin, tapi pada tanggal 17 kemarin. Tapi beda, kali ini tidak marah. Kali ini Presiden Jokowi seolah tak berdaya. Ucapannya ngeri tadi yang kemudian muncul. Harusnya kan kalau seorang presiden jangan muncul kata-kata ngeri. Dia bisa mengambil langkah-langkah seperti dikatakan akan melakukan reshuffle. Tapi yang kita juga dengar reshuffle itu kemudian dibantah oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang menyatakan bahwa kalau kinerja kabinet membaik, ya isu reshuffle itu tidak lagi relevan. Bayangkan, seorang presiden kata-katanya kemudian diralat oleh seorang menteri. Dan tentu saja pasti tidak mungkin menteri ini meralat tanpa persetujuan dari presiden. Tapi secara komunikasi politik kita mesti menyampaikan bahwa harusnya ucapan seorang menteri diralat oleh seorang presiden, bukan kebalikannya. Seorang presiden pernyataannya diralat. Apa yang terjadi berarti sebenarnya kemarin presiden itu hanya orang akan bisa menyatakan ngomong doang mau reshuffle. Wajar kalau kemudian waktu itu ada netizen yang bilang bahwa saya sudah mati rasa begitu dengar presiden marah-marah mau reshuffle, dianggap itu semacam pertunjukan saja, cuma acting saja. Toh kalau lebih baik menunggu saja apakah betul itu dilakukan oleh presiden. Dan ternyata skeptisisme dari netizen yang notabene adalah pendukung Jokowi itu benar. Kemudian diralat tidak ada reshuffle. Nah, sekarang ini yang menjadi persoalan krisisnya seperti saya sebut tadi bukan hanya pada ekonomi dan kesehatan, tetapi pada krisis di pemerintahan Jokowi. Mengapa? Karena perintah-perintah Jokowi ternyata tidak dijalankan oleh para menterinya, atau bahasa lainnya diabaikan. Dan yang lebih parah lagi, kemudian presiden juga diberi pasokan data-data yang salah. Saya ambil contoh misalnya begini, ketika presiden marah pada rapat kabinet tanggal 18 bulan Juni, beliau menyebut ada 3 departemen yang penyerapan datanya, penyerapan anggarannya parah sekali. Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, dan kemudian stimulus ekonomi. Stimulus ekonomi ini berarti kan Kementerian Keuangan dan kementerian yang terkait. Tetapi kemudian belakangan pada waktu itu Presiden menyebut bahwa penyerapan anggaran di Departemen Kesehatan kecil sekali, angkanya cuma 1,53%. Bayangkan ada dana 75 triliun, tapi yang terserap hanya 1,53%. Apa yang terjadi? Kita semua pasti menduga dipecat nih Terawan, pasti dipecat karena dia paling parah gitu, karena dia yang langsung menangani kasus COVID dan kemudian disediakan anggaran besar pun dia sudah disediakan pun dia tidak bisa menyerapnya. Tapi apa yang terjadi beberapa hari kemudian Komisi 9 DPR membantah apa yang disampaikan oleh Presiden. Angka yang dimiliki, anggaran yang dimiliki oleh Departemen Kesehatan itu tidak 75 triliun, lebih besar. 87,5 triliun kalau saya tidak salah. Tetapi jangan lupa bahwa anggaran sebesar itu sebenarnya yang ditangani oleh Departemen Kesehatan untuk penanganan COVID hanya sekitar 25 triliun. Dan itu pun belum turun semuanya. Jadi kemudian penyerapannya juga sangat kecil. Selebihnya dananya di mana? Dananya sekitar 61, sekian triliun itu ternyata dikelola oleh Departemen Keuangan. Jadi bayangkan seorang presiden marah dan kemudian datanya salah. Anda bisa bayangkan bagaimana, siapa yang memberi data presiden? Kita bisa menduga-duga. Kalau data soal keuangan gini biasanya pasti Kementerian Keuangan. Kita tidak tahu apakah data itu dari mana. Tapi kalau kita melihat dulu presiden ketika marah-marah kan membaca teks. Jadi artinya memang presiden mempunyai diberi asupan data dan kemudian salah. Itu satu.
Jadi Presiden sering diberi data yang salah. Kedua, marah-marahnya Presiden sampai 2 kali pada tanggal 18 Juni dan kemudian diulang lagi pada tanggal 7 Juli kemarin. Kalau pada tanggal 18 Juni Presiden rapat paripurna, artinya seluruh kementerian dan seluruh lembaga. Nah, pada tanggal 7 kemarin Presiden rapatnya dengan kementerian-kementerian dan lembaga yang mempunyai anggaran sangat besar, dan salah satunya adalah Departemen Pertahanan dan juga Kepolisian. Nah, ini kemudian Presiden minta agar segera digelontorkan dana-dananya, belanja senjata di dalam negeri dan sebagainya. Logika Presiden sebenarnya benar bahwa supaya ekonomi bergerak karena sektor swasta tidak berjalan, tetap harusnya anggaran pemerintah digelontorkan, dengan begitu ekonomi rakyat tumbuh. Tapi kita jadi bertanya-tanya, ini benar nggak ini data Presiden tentang 5 departemen, 5 atau saya lupa 5 atau 4 departemen dengan anggaran terbesar ini bahwa penyerapannya juga kecil. Jangan-jangan kejadiannya seperti Departemen Kesehatan, bahwa anggaran yang besar itu belum turun, alias hanya tertulis di atas kertas, tetapi sebenarnya anggarannya tidak ada. Ini jadi problem. Jadi dan berikutnya yang kita perlu soroti, mengapa Presiden mesti seperti memohon-mohon kepada departemen? Bukankah pada Presiden tinggal perintahkan, dan kemudian kalau tidak dijalani tinggal dipecat, gitu. Nah, ini kita tunggu lagi. Jangan-jangan kita muncul kejutan baru lagi seperti kemarin Presiden kemarin. Yang berikutnya juga yang menjadi sorotan adalah selain krisis kepemimpinan dari Presiden Jokowi, kita baru saja dihebohkan oleh munculnya keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan dasar hukum kemenangan Jokowi, yakni peraturan KPU yang menyatakan bahwa kemenangan seorang pasangan presiden dinyatakan memenangkan Pilpres 2019 bila berhasil memperoleh suara 50% plus 1. Tetapi kemudian oleh Mahkamah Agung dibatalkan dan menyatakan bahwa keputusan dari PKPU itu tidak mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang pemilu. Jadi secara hierarki dia peraturan KPU tentu saja jauh di bawah undang-undang. Nah, para pakar hukum kemudian menyatakan bahwa keputusan dari Mahkamah Agung itu tidak mengikat, apalagi sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi dan munculnya belakangan. Padahal hukum katanya tidak berlaku surut. Fine, bahwa sebagian besar dari para pakar hukum tata negara menyatakan begitu, walaupun ada juga pakar hukum tata negara yang lain berpendapat lain. Tetapi yang kita soroti ternyata pernyataan dari para pakar hukum tata negara tadi tidak menyurutkan kehebohan dan kontroversi di tengah masyarakat. Sebab apa? Dari sisi politik ada satu soal yang cukup serius. Mengapa kasus semacam itu kemudian menjadi heboh? Ini adalah persoalan adanya legitimasi dan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi sangat rendah. Saya bisa membayangkan andai saja tingkat kepercayaan dan kinerja pemerintahan sangat bagus, penanganannya COVID cukup baik, karena kabar buruknya ternyata sekarang ini jumlah COVID atau yang positif COVID kemudian terus meningkat walaupun kita sudah memasuki era new normal katanya. Saya kira yang orang akan kembali lagi setelah keluar rumah, orang akan kembali meringkuk di rumah, khawatir karena angkanya pada tanggal hari Kamis kemarin mencapai 2.653 atau 7 kalau saya tidak salah, dan angka itu adalah angka tertinggi dan sangat mungkin angkanya akan terus meningkat karena orang kemudian sudah banyak yang tidak tahan keluar rumah dan dia memberanikan diri keluar rumah. Nah, kalau situasinya seperti ini terus berlanjut, saya kira memang wajar kalau Presiden menyatakan terus terang saya ngeri. Memang dengan kondisi seperti ini, dengan adanya ekonomi memburuk, tingkat terjangkit COVID kemudian terus meningkat, kemudian banyak sekali perintah-perintah Presiden Jokowi yang tidak dijalankan oleh para menteri, rakyat juga sudah mulai banyak kehilangan pekerjaan dan banyak yang kelaparan. Presiden memang betul-betul harus ngeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.